Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Guru kelas 3 SDN 1 di channel Ibu Dwi Suci Yulianti SPD. Sudahkah anak-anak siap belajar hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Dan sebelum mulai menonton video pembelajaran ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share, serta klik lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan untuk video pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 2. Siswa dapat menyusun informasi lisan atau tulis atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. 3. Siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. 4. Siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. 5. Siswa dapat berdiskusi mengenai cara melakukan gerakan berjalan dan berlari dengan benar. 6. Siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. 7. Siswa dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. 8. Siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. 9. Siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Anak-anak, perhatikan teks berikut ini dan temukan ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada teks berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Udin melihat seekor burung terbang rendah. Burung itu kemudian hinggap di ranting pohon di samping rumahnya. Ternyata burung itu membuat sarang di sana. Di dalam sarang ada beberapa anak burung yang baru menetas. Sang burung kemudian memberi makan anak-anaknya. Apa sih ciri dari makhluk hidup itu? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas. 2. Bergerak. 3. Membutuhkan makan dan air. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak. 6. Peka terhadap rangsang. 1. Bernafas. Bernafas adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Gas yang kita tukar tersebut adalah gas oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan pada daun terjadi melalui mulut daun atau stomata. Pernapasan pada manusia terjadi melalui paru-paru. Pernapasan pada hewan, misalnya pada ikan, melalui insang. Pada kambing melalui paru-paru. Pada serangga melalui trakea. 2. Bergerak. Bergerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal atau mula-mula. 3. Membutuhkan makan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis, sedangkan manusia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Manusia memperoleh makanan bergantung dari makhluk lain. 4.
tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah perubahan ukuran pada makhluk hidup dari ukuran kecil menjadi besar. 5. Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melangsungkan kelestarian jenisnya. 6. Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan individu untuk menerima dan responsif terhadap segala jenis rangsangan yang diberikan. Contohnya, Udin merasa silau ketika ia melihat sinar matahari. Contoh pada hewan, ular kaki seribu, jika disentuh maka dia akan menggulungkan badannya. Contoh pada tumbuhan, daun putri malu jika disentuh daunnya maka daunnya akan menguncup. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Membuat kalimat dari sebuah kata. Contohnya, dari kata bergerak. Ikan bergerak dengan cara berenang. Anak-anak, ciri lain makhluk hidup adalah bergerak. Manusia merupakan makhluk hidup yang aktif bergerak. Manusia bergerak ke sana kemari. Beberapa gerakan manusia yang paling sering dilakukan adalah berjalan dan berlari. Nah, sekarang coba kalian ikuti gerakan berikut seperti pada gambar. Yang pertama, berjalan ke samping kiri, kemudian berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri, dan berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Manusia bergerak dengan berjalan dan berlari. Kemampuan bergerak merupakan karunia dari Tuhan. Setiap makhluk hidup diciptakan Tuhan dengan kemampuannya masing-masing. Kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Lambang sila pertama adalah bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak, begitu banyak anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, pertama, jika kamu mengambil makanan, maka harus menghabiskan makanan yang telah kamu ambil. Jadi, makanan yang telah kamu ambil tidak terbuang. Kemudian, menyayangi makhluk hidup. Kamu dapat menyayangi makhluk hidup di sekitar kalian, seperti kucing, ikan hias, dan lain-lain. Kemudian, kamu juga dapat bersyukur kepada Tuhan dengan cara menjaga kesehatan tubuhmu dengan cara berolahraga secara teratur dan menjaga kebersihan lingkunganmu bersama keluargamu di rumah. Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa setelah belajar berdoa dulu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.